payungnya. Oke, kita akan mulai masuk ke pengertian dan fungsi MSDM ini di modul yang pertama. Kalau pernah dengar yang namanya manajemen, kita mulai aja untuk kita tahu dulu apa sih itu manajemen sumber daya manusia, gitu ya. Nah, MSDM singkatnya. Jadi itu ada 4 suku kata ya. Manajemen, sumber daya manusia, gitu ya. Nah, kalau manusia kan tahu ya, makhluk hidup ciptaan Tuhan ya. Terus daya. Nah, seseorang itu dikatakan dia punya daya ketika dia punya yang namanya kompetensi. Nah, kompetensi. Jadi ini ininya ya, highlightnya gitu. Kompetensi. Karena ini kalau kita bicara kompetensi ini ke bawah-bawah terus gitu. Apalagi terkait dengan perencanaan dan pengembangan. Ya, apa yang mau direncanakan, apa yang mau dikembangkan, ya pasti kompetensinya. Gitu. Nah, jadi seseorang itu dikatakan dia berdaya, kalau dia punya kompetensi. Kalau nggak punya kompetensi, ya nggak bisa dikatakan dia sebagai sumber daya manusia. Logikanya seperti itu. Nah, apa sih kompetensi itu? Gitu ya. Nah, ini perlu dicatat ya. Karena ini seringkali saya nanyain terus nih. Harus di-refresh terus gitu loh, supaya biar tahu terus, biar paham banget gitu ya. Nah, kompetensi itu ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama ya, saya analogikan begini. Ketika kita sekarang ini nih, ya kalian nih dalam posisi sekarang, itu kan nggak tiba-tiba bisa ngomong, nggak tiba-tiba bisa seperti sekarang ini, gitu ya. Kalau kitanya nggak dibekali dulu dengan yang namanya ilmu, dengan yang namanya pengetahuan. Benar kan? Setuju ya? Kita sekolah nih, mulai dari TK, SD, SMP, terus nanti ada yang lulusan D3, misalkan gitu ya, terusin lagi ke S1, misalkan. Itu kan berarti apa? Yang ditambah terus-menerus ilmunya, pengetahuan. Gitu ya. Berarti kompetensi yang pertama yang harus dimiliki oleh manusia itu adalah knowledge, pengetahuan, ya. Dari yang nggak tahu jadi tahu. Karena apa? Dikasih ilmunya, disuruh baca buku, dikasih tahu nih ada gurunya, ada pengajarnya, ya, ada dosennya, misalkan seperti itu. Ya. Nah, itu berarti knowledge kita harus punya itu dulu. Karena harus tahu dulu nih sebelum kemana-mana. Nah, setelah dia tahu, baru kita masuk kompetensi yang kedua. Karena dia udah tahu, maka dia bisa. Benar nggak? Jadi dikasih ilmu nih, ilmu untuk membuat laporan keuangan misalkan. Ya, udah tahu, udah dikasih tahu, oh caranya begini, laporan keuangan itu ada apa aja, kan gitu ya. Lalu cara buatnya seperti apa, udah tahu. Ketika dia udah tahu, akhirnya dia jadi apa? Karena dia tahu, akhirnya dia jadi apa? Dia punya ilmunya, maka dia jadi apa? Jadi Jadi apa? Karena kita udah tahu, berarti kita jadi mampu, jadi bisa. Iya dong. Kan tadinya kita nggak tahu nih tentang ilmu apa, tentang matematika, tentang manajemen kah, tentang apa namanya IPA, IPS, misalkan kayak gitu ya dulu gitu. Nah, karena kita udah tahu, maka kita jadi bisa, gitu kan. Nah, bisanya kita atau mampunya kita itu sudah berkaitan dengan proses berpikir.
gitu. Jadi kenapa kompetensi yang kedua gitu ya, itu berkaitan dengan otak, dengan kemampuan kita manusia dalam berpikir. Seperti apa? Ya menghitung, menganalisis, ya, membuat perkiraan, menyelesaikan masalah, ya, berpikir kreatif, inovatif, gitu, mengambil keputusan. Nah, itu semua yang ada hubungannya dengan otak kita bekerja. Nah, dia mampu melakukan itu karena dia tahu. Jadi dia punya kompetensi dasarnya dulu, ya, pengetahuan, baru dia bisa, gitu. Nah, setelah dia bisa, dia latih terus, dia lakukan terus, kan gitu ya. Maka jadilah dia terampil, jadilah dia ahli, ya kan? Oh, dia ahli matematika, oh dia ahli dalam menjahit, misalkan gitu. Dia terampil banget masak, dia terampil banget untuk berkomunikasi. Makanya ada yang namanya communication skill. Jadi communication itu skill, ya. Nah, kalau komunikasi aja ya kemampuan dia berbicara aja gitu. Tapi kalau dia udah bisa menjadi seorang presenter, dia seorang negosiator, dia seorang motivator, berarti dia punya kompetensi yaitu communication skill. Sampai di sini bisa diikutin ya? Bisa? Oke. Nah, kemudian kompetensi yang keempat. Karena dia sudah tahu, dia mampu, lalu dia ahli. Satu lagi yang terpenting yang harus dimiliki oleh manusia itu adalah attitude, perilaku, sikap. Ya. Nah, ini harus komplit jadinya, paket komplit nih. Jangan sampai nih ya, ada orang yang pintar banget gitu ya. Tapi nggak punya attitude yang bagus. Suka menghina orang, ngomongnya kasar, misalkan gitu. Ya, nggak profesional, nggak apa namanya, nggak berempati sama orang lain gitu ya. Ada nggak orang-orang kayak gitu? Ada. Ya, di luar sana ada. Benar ya. Jadi makanya gitu. Makanya nah, kita nggak bisa sebut dia sebagai sumber daya manusia kalau ada manusia kayak begitu gitu loh. Kenapa? Karena dia nggak punya kompetensi. Ada yang hilang kompetensinya dia. Jadi kalau misalkan manusia itu mau dikatakan dia sebagai sumber daya manusia, ya dia harus punya kompetensi lengkap. Enggak salah satu aja. Gitu. Oke? Nah, sekarang ditambah lagi 4 itu nggak cukup. Karena zaman itu berubah. Kita sudah mengalami revolusi industri sampai yang keberapa nih sekarang? Tahu nggak? Kita ada di revolusi industri yang keberapa sekarang? 4.0, Bu. Betul, 4.0. Itu apa? Revolusi industri 4.0 itu apa? Teknologi. Benar, teknologi. Ya, nah yang lain ya, paham ya. Teknologi. Sekarang kan kita ada di di sekitar kita itu teknologi yang kita gunakan. Dalam arti apa? Kegiatan-kegiatan kita sekarang ini itu banyak dibantu oleh teknologi. Ya seperti sekarang lah, kelas secara online, ya secara daring. Ini kan pakai teknologi. Ya tiba-tiba kita bisa ngomong kayak begini gitu. Dulu kan nggak ada, ya kan? Nah, dulu kan kalau yang namanya kelas ya kelas, beneran ada kelasnya gitu kan, ada papan tulisnya gitu. Oh sekarang kan ya kita bisa coret-coret pakai notepad, misalkan kayak gitu ya. Nah itu teknologi. Jadi karena kita ada sekarang di revolusi industri 4.0, yaitu teknologi, maka kita manusia itu juga dituntut harus punya apa? Harus punya kompetensi di bidang teknologi atau technological kompetensi.
Nah, berarti nggak cukup hanya 4 itu lagi. Jelas ya. Jadi yang 4 itu sudah ketambahan sekarang technological kompetensi. Ya. Nah, ini harus diingat-ingat terus ya. Jadi kalau saya refresh terus gitu kan, apa sih kompetensi? Ada berapa kompetensi? Ada 4 plus 1 gitu. Satunya apa? Technological kompetensi. Ya, sekarang kita ada di revolusi industri 4.0. Sebentar lagi kita akan ada masuk namanya Society 5.0. Masyarakat 5.0 seperti Jepang. Mungkin pernah dengar. Ya, rajin-rajin update ya, wawasan gitu. Nah, Society 5.0 itu bukan lagi teknologi membantu manusia, tetapi teknologi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi sudah menjadi separuh jiwa kita gitu loh. Nah, bayangin kalau udah seperti itu. Berarti apa? Nggak ada istilahnya manusia itu gaptek. Gitu ya. Kenapa? Karena di Society 5.0 semua sudah serba digital. Sekarang udah mulai nih, kayak ngisi bensin sekarang udah pakai My Pertamina, misalkan gitu. Ya, udah ada yang coba belum? Benar nggak? Betul, Bu. Gitu ya. Ya, terus tol, udah nggak ada manusianya sekarang, ya kan? Nah, Iya, Bu. jadi udah dengan teknologi gitu loh. Bisa aja nanti yang ngirim paket-paket nih, biasanya ada kurir ngirim paket ya, udah nggak pakai orang ngirim paket, udah pakai drone. Tiba-tiba ada cut mesin di atas rumah kita, terus turun, paketnya ditaruh di bawah, udah selesai gitu loh. Tuh, mana abangnya nggak ada, nggak bisa nyari abangnya lagi. Ya, di Jepang udah seperti itu. Nggak heran ada bis yang nggak ada supirnya. Ya, nah berarti apa? Yang kita bisa tangkap dari sini. Artinya, ya, dengan perubahan zaman, dengan kemajuan teknologi, berarti kompetensi kita pun dituntut untuk menyesuaikan. Nah, itu masuk ke dalam perencanaan dan pengembangan SDM. Ya kan? Harus menyesuaikan. Nah, sama halnya dengan perusahaan atau organisasi. Nah, organisasi ini ya, kalau dia mau terus bisa tumbuh, dia kan harus bisa menggunakan teknologi. Nah, perusahaan-perusahaan yang nggak menggunakan teknologi udah pasti ketinggalan, bahkan mati. Gitu. Oke? Nah, itu tadi ya. Itu kita bicara dari sisi SDM nih, sumber daya manusia. Jadi manusia dikatakan dia berdaya karena apa? Karena punya kompetensi. Ingat-ingat tadi, ada berapa kompetensi? 4 4 plus plus 1. apa aja? Ayo sebutin. Knowledge, Terus ability, kemampuan. ability, Skill, Terus attitude, skill, attitude. Terakhir, teknologi. technological kompetensi. yes, technological competency. Ingat-ingat ya. Oke. Nah, SDM ini ya segitu banyak nih sumber daya manusia nih di luar sana. Penduduk Indonesia aja udah berapa ratus juta kan gitu ya. 250 juta gitu. Itu kan yang ada ya. Terus masuk ke dalam perusahaan-perusahaan gitu. Menyebar ya ke organisasi-organisasi. Nah, bayangin kalau SDM dengan segala macam kompetensi yang dia punya, kan kompetensi orang beda-beda, benar nggak? Kan nggak bisa sama, ya. Di sana pengetahuannya sedalam apa, di sini sedangkal apa, gitu loh. Ya, keahliannya di sana seahli apa, di sini sampai di mana, gitu kan beda-beda kompetensi. Nah, karena manusia-manusia ini dia punya kompetensi yang berbeda-beda, tentu harus dikelola. Dan gitu. Ya, kita sekarang bahas manajemen.
harus dikelola. Manajemen itu artinya mengelola. Nah, ingat-ingat ya, kalau pernah ngikutin pelajaran tentang manajemen atau pengantar manajemen, ini harusnya paling nggak ingat deh. Ada 4 fungsi manajemen. Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa? Yang tahu? Yang dari Depok tahu nggak dari Depok? Apa? Planning, Ada. Nah, betul, planning. Planning, oke. Terus organizing, organizing, yes. Ketiga, actuating, betul. Terakhir, controlling. yes. Ya, kita singkat dengan POAK. Ingat-ingat aja, ya, POAK. Nah, itu adalah 4 fungsi manajemen. Ya, jadi dimanapun manajemennya, mau manajemen sumber daya manusianya, mau manajemen keuangan, ya, mau manajemen operasional, produksi atau apalah gitu ya. Manajemen bisnis ya berarti bisnisnya yang dikelola dengan 4 fungsi itu gitu. Nah, manajemen sumber daya manusia berarti 4 fungsi tadi ya itu yang digunakan untuk mengelola SDM. Gitu ya. Makanya kan di situ kita bisa lihat ya di dalam pengertian manajemen sumber daya manusia itu ya atau dulunya disebut dengan manajemen personalia dulu. Jadi nanti mungkin topik berikutnya saya akan menceritakan tentang sejarahnya gitu. Jadi manajemen sebelum digunakan yang namanya manajemen sumber daya manusia dulu itu digunakan istilahnya adalah manajemen personalia. Karena belum mengenal tuh orang-orang dulu ya di revolusi industri 1.0 ya taunya hanya mencatat ya jadi administrasi aja gitu kegiatan-kegiatan administrasi jadi ada perusahaan dia hire karyawan gajinya berapa terus nanti lemburnya berapa ya udah gitu doang upahnya berapa gitu ya gitu toh. Nah, itu namanya manajemen personalia. Jadi hanya sebatas urusan administratif aja. Tapi sekarang nggak begitu. Sekarang zamannya sudah bergeser, ya. Sekarang pun juga SDM di manajemen sumber daya manusia itu sudah perusahaan sudah berlaku bukan lagi dipandang sebagai human resource, yaitu sekarang sudah menjadi human capital. Pernah dengar nggak istilahnya human capital? Pernah? Atau enggak? Belum? Oke. Ya. Nah, apa bedanya human resource dengan human capital? Kita bisa lihat dari namanya aja, human, manusia, resource. Resource artinya apa? Apa resource artinya? Oh, resource, tenaga, Sumber. ya. Ya, resource itu tenaga, sumber daya. Jadi kalau human resource ya sumber daya manusia. Nah, kalau perusahaan atau organisasi itu memperlakukan karyawannya hanya sebagai human resource, berarti si perusahaan ini hanya memperlakukan karyawan itu sebagai pekerja aja atau workers. Ini istilah-istilah ini harus dipahami juga ya, dicatat ya. Gitu. Jadi dia hanya melihat karyawannya itu hanya sebagai pekerja. Ya, perusahaan itu nyari karyawan hanya untuk di hire to be pensiun, hanya sampai dengan dia pensiun selesai gitu. Ya, karena dia hanya kerja. Dampaknya terhadap perusahaan itu cuma buat operasional aja gitu.
Apakah bisa memajukan? Ya enggak juga. Kenapa? Karena dia hanya sebagai pekerja, dia nggak mikir, gitu ya. Nah, ini nggak bisa. Jadi karena udah bergeser zamannya, maka sekarang ini sudah menjadi human capital. Nah, human capital berarti manusia itu sudah diperlakukan sebagai modal, sebagai aset, asetnya perusahaan, asetnya organisasi. Kenapa sebagai aset? Ya karena dia berperan penting untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Apa sih yang menjadi visinya dari perusahaan? Ya tentu perusahaan ini mau ketika dia didirikan, ya dijalankan, tentu harus bisa bertumbuh, berkembang gitu loh. Dari yang dia cuma punya satu kantor, dia bisa punya 2, punya 3, punya cabang di A, di B, dan C, dan seterusnya. Berarti kan bertumbuh dia. Ya, nah karena dia bertumbuh, berarti secara finansial dikatakan perusahaan ini atau organisasi ini bagus. Ya, dari mana duitnya dia bisa buka cabang di mana. Karena dia secara finansialnya bagus, berarti sudah tercapai tujuannya, tujuan organisasinya. Nah, untuk bisa mencapai itu kan diperlukan orang-orang yang bukan cuma kerja, tapi apa? Thinkers. Mikir, pemikir, harus mengeluarkan ide, gagasan, kreativitas, inovasi, sehingga apa? Produktivitasnya naik. Gitu. Bisa diikutin sampai di sini ya. Nah, sekarang bisa digarisbawahi perbedaannya. Kalau nanti ditanya apa bedanya SDM yang di human resource sama yang di human capital. Ayo. Apa bedanya? Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus Bu. Human resource tadi diperlakukan sebagai off kamera dulu ya, stabil. Human resource itu manusia diperlakukan sebagai apa? Sebagai karyawan, pekerja. Ya, sebagai pekerja, sebagai workers. Ya, ingat ya istilahnya. Jadi sebagai workers atau sebagai pekerja saja. Tapi kalau di human capital, manusia itu diperlakukan sebagai modal atau aset untuk mencapai visi perusahaan. Iya, berarti dia sebagai thinkers. Thinker. Nah, itu ya. Jadi sebagai thinkers. Oke. Nah, jadi di sini kita jelas ya, 4 fungsi tadi ya, ada perencanaan, ada pengorganisasian kan gitu ya. Terus apa? Ada di situ masalah pengadaan ya, dalam arti di situ adalah rekrut, bagaimana merekrut orang-orang yang tepat. Gitu kan? Terus pengembangan. Nah, nanti yang kita bicarakan di sini terkait pengembangan. Ya, perencanaan dan pengembangan gitu. Oke, sampai dengan pelepasan sumber daya manusia. Pelepasan itu dalam arti sampai dengan si karyawan ini pensiun, sudah nggak kerja lagi. Gitu ya. Nah, semua itu kan harus dikelola supaya bisa mencapai tujuan dari organisasi dan berdampak gitu loh kepada masyarakat. Oke, maka di sini tujuannya dari manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk apa? Meningkatkan si SDM ini nih, gitu ya. Untuk bisa organisasi itu efektif dalam rangka mencapai tujuannya. Jadi tepat sasaran. Nah, namanya efektif itu tepat sasaran. Ya. Jadi bagaimana nih orang-orang yang ada nih, karyawan-karyawan yang ada nih di perusahaan itu dia bisa dikelola dengan baik ya. Dia bisa ditingkatkan efektivitasnya ya untuk mencapai tujuan perusahaan.
gitu. Dan juga secara operasional ya, MSDM ini ya mengelola sumber daya manusia ini itu agar bisa diukur gitu. Ya, bagaimana produktivitasnya nih? Sudah meningkat sejauh apa? Atau ketidakdisiplinan, banyak yang bolosnya itu bisa dikurangin nggak misalkan? Banyak yang terlambat gitu ya. Terus bisa dikurangin nggak keluar masuknya karyawan atau turnover istilahnya. Ya, perputaran tenaga kerjanya. Jangan sampai terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi berarti itu udah sering banget keluar masuk. Ini nggak sehat. Kenapa nggak sehat kira-kira kalau terjadi turnover? Coba, kenapa? Isna, coba Isna. Kenapa Isna? Menurut kamu? Kalau sering terjadi perputaran atau keluar masuk karyawan. Karena berarti sumber daya manusianya tidak berjalan efektif. Oke, berarti apa dampaknya kepada perusahaan? Efektivitas perjalanan pertumbuhan perusahaan akan terhambat, Bu. Iya, dan pastinya terjadi tidak efisien, ya. Untuk merekrut orang baru, melatih, itu kan perlu biaya. Ya, kalau terjadi perputaran yang tinggi, berarti kan harus rekrut lagi, harus melatih lagi. Belum sekarang kan persyaratannya kalau ngerekrut orang itu harus ada swab dulu, benar nggak? Harus PCR dulu, harus general check up dulu. Itu kan ada biayanya, nggak sedikit gitu loh. Oke, nah itu kan harus dikelola. Gimana supaya tidak terjadi perputaran yang terlalu tinggi? Berarti kan karyawan itu harus dipelihara, harus dia bisa loyal gitu loh, ya kan? Harus bisa ditingkatkan loyalitasnya kepada perusahaan. Nah, itulah yang menjadi tujuan dari MSDM. Tuh, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa sekian banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam manajemen sumber daya manusia, maka secara umum dibagi menjadi 4 kategori. Kita bisa lihat di situ ya, yaitu berkaitan dengan persiapan dan pengadaan. Nanti kita akan bahas. Ya. Lalu yang kedua dikategorikan ke dalam pengembangan dan penilaian. Ya, masalah pengembangan dan penilaian SDM. Lalu yang ketiga itu dikategorikan dengan urusan kompensasi gitu ya, gaji, upah, pokoknya yang berbau-bau benefit gitu ya, manfaat, kesejahteraan gitu, dan perlindungan. Dan yang keempat itu dikategorikan di dalam bentuk hubungan kepegawaian. Nah, hubungan kepegawaian itu tadi ya termasuk kedisiplinan, ya, kemudian kebijakan, aturan, SOP dan seterusnya gitu. Ya, itu kegiatannya. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam persiapan dan pengadaan. Nah, apa yang perlu dipersiapkan di sini gitu? Ya kan nggak tahu-tahu karyawan itu kita rekrut gitu ya. Perusahaan itu nggak nyari orang terus meng-hire orang kan nggak harus begitu. Maksudnya nggak tiba-tiba gitu, tapi harus ada persiapannya. Jadi ketika organisasi itu didirikan, dia punya visi, visinya apa? Oh, saya mau jadi perusahaan nomor 1 dalam bidang apa, misalkan gitu. Ya, nah untuk bisa mencapai itu berarti saya butuh jabatan-jabatan apa? Nah, disinilah persiapan itu dilakukan, yaitu dengan membuat analisis jabatan. Dan analisis tuh, ada jabatan-jabatan apa nih? Oh, ada manajer keuangan, ada manajer produksi, ya, ada manajer pemasaran misalkan, ada staf pemasaran, ada staf akuntansi misalkan. Oh, ada orang IT, ada jabatan IT. Nah, itu
Jadi dianalisis dulu jabatannya, ya. Di mana dari analisis jabatan ini kita akan tahu kegiatan apa, ya, untuk di posisi-posisi apa yang ada di dalam organisasi, lalu syaratnya apa, terus tugasnya apa, gitu. Nah, dengan kata lain ya, kita bisa lihat bahwa analisis jabatan itu ada 3 di dalamnya, yaitu ada job desk, rincian tugas, ya diuraikan tugasnya. Misalkan tugasnya seorang supervisor. Supervisor apa nih? Supervisor penjualan. Berarti dirinci tugasnya. Ya. Lalu persyaratannya apa? Persyaratan untuk tugasnya. Jadi sebagai seorang supervisor itu dia harus punya persyaratan apa? Oh ya, dia harus punya pengalaman menjual, dia harus punya kompetensi selling skill, misalkan gitu ya. Nah, kemudian standar kinerjanya apa? Oh, dia harus punya target, job performance, artinya dia bisa dinilai bagus atau enggak kerjanya, atau produktif atau enggak ya dari standar kinerjanya. Ya, kinerja itu hasil ya, hasil kerjanya gitu. Gitu ya. Nah, itu semua yang ada di dalam tahap persiapan, di kategori persiapan. Nah, kemudian kalau di pengadaan, setelah ini tahu, baru dibuat perencanaan mau rekrut berapa orang. Ya, gitu. Terus yang mau diadain itu jabatan apa aja? Tadi kan kita udah dianalisis gitu ya. Lalu mau ditempatkan di mana dia? Gitu. Ya. Jadi itu tadi untuk kategori yang pertama. Yang kedua, pengembangan dan penilaian. Nah, jadi setelah si karyawan ini masuk, ya tadi kan pengadaan itu kan udah mulai rekrut, seleksi, terus ditempatkan, terus dia udah mulai kerja, gitu ya. Nah, tentu kan karyawan, yang namanya karyawan itu, dia kan nggak pingin cuma kerja terus di posisi yang itu terus, bener nggak? Ya kan? Misalkan dia masuk sebagai staf admin, ya paling dia 2 tahun dia kan berharap dong untuk menjadi apa? Jadi misalkan supervisor kayak, atau syukur-syukur jadi manajer, kan gitu ya. Nah, berarti harus ada pengembangan dan penilaian. Jadi setelah bekerja, ya, nah ini diberikan dong pelatihan-pelatihan. Oke. Oke, suara saya masih putus-putus? Ya enggak, Bu. Oke. Ya, jadi di tahap pengembangan ini, nah ini yang perlu dilakukan ya untuk bisa karyawan itu ditingkatkan produktivitasnya. Gitu ya. Lalu juga dilakukan penilaian ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa apa? Ya harus tahu kerjanya ini udah sesuai belum dengan harapannya, dengan targetnya perusahaan gitu ya. Nah, itu di kategori MSDM yang kedua, kegiatan MSDM yang kedua. Yang ketiga, ya. Nah, kegiatan-kegiatan MSDM ini dikelompokkan ke dalam masalah pengkompensasian dan perlindungan. Jadi di sini siapapun dia yang direkrut oleh perusahaan dan dia bekerja, berarti dia harus diberikan yang namanya kompensasi. Kompensasi ini kan macam-macam. Ada yang secara finansial, ada yang secara non finansial. Secara finansial gampang kita lihat berapa gajinya, berapa upahnya, berapa bonusnya, kan gitu ya. Nah, yang non finansial itu bisa dalam bentuk apa? Pelatihan itu tadi. Ya, rasa aman, ruang kerjanya yang nyaman, ya itu termasuk non financial compensation. Jadi kompensasi dalam bentuk bukan uang gitu. Jadi asuransi, dapat BPJS gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya karyawan itu sejahtera dan dia mau bertahan dan dia loyal. Kan tadi gitu ya, loyal. Oke. Itu terkait dengan pengkompensasian
dan perlindungan. Nah, berikutnya kategori yang keempat berkaitan dengan hubungan kepegawaian. Ini tadi ya, bagaimana usaha-usaha perusahaan itu untuk memotivasi, ya, memberdayakan pegawainya, gitu. Jadi bagaimana membuat mereka itu disiplin, ya, mematuhi peraturan. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini sasarannya. Nah, setelah tahu tadi tujuannya apa? Yaitu tadi ya untuk meningkatkan produktivitas. Karena kalau produktivitasnya karyawan itu naik, berarti produktivitas perusahaannya pun akan naik. Nah, kalau produktivitas perusahaannya naik, berarti apa? Perusahaan itu dia bisa mencapai kesuksesan secara finansialnya. Sejahtera deh gitu ya. Maka di sini sasaran-sasaran dari MSDM itu kita bisa lihat dari society objective atau sasaran masyarakat. Karena kan organisasi atau perusahaan itu dia punya dampak terhadap lingkungannya di masyarakat, ya. Bermanfaat enggak untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi sasaran kemasyarakatannya. Nah, yang kedua ya sasaran dari organisasi itu sendiri, ya pencapaian dari visi misinya, strateginya gitu. Ya, lalu sasaran secara fungsinya. Ya, fungsi-fungsi manajemennya tadi ya. Jadi fungsi perencanaan itu sasarannya apa? Fungsi pengorganisasian itu sasarannya apa? Ya. Nah, itu tercapai enggak? Nah, dan juga sasaran secara personal atau si karyawannya itu sendiri gitu. Jadi personal objektif ini adalah sasaran dari sisi si karyawannya. Kenapa? Karyawan yang bekerja itu sebenarnya dia pinginnya apa sih? Apa sih tujuannya karyawan bekerja? Coba. Ada yang udah kerja di sini? Tujuannya untuk mendapatkan uang, kemudian menambah relasi, dan menambah pengalaman juga, Bu. Oke. Ya, berarti kan untuk dia sejahtera kan ya? Benar nggak? Ya dong. Jangan sampai dia kerja tapi dia menderita. Enggak kan? Ya. Jadi personal objektif siapapun itu ya adalah ingin supaya hidupnya lebih baik dari yang sebelumnya. Benar kan? Hidupnya bisa lebih terjamin, bisa lebih sejahtera gitu. Nah, itulah personal objektif dan itu harus bisa dicapai ya di dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau ada organisasi yang tidak memperhatikan personal objektif ini, berarti kan dia melanggar. Ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Tenaga Kerja. Ya, di mana di situ ada hak-hak karyawan, gitu kan ya. Ada kewajiban-kewajiban dari perusahaan yang harus dipenuhi, gitu. Jelas ya? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ternyata tuh memang luas banget gitu. Nah, kalau kita bicara perencanaan perencanaan pengembangan SDM, ya itu ada di kategori yang mana tadi? Yang mana? Di kategori yang mana? Dari 1 sampai 4. Yang ke berapa? Yang kedua. Yang kedua. Ya. Jadi yang kedua. Nanti kita akan bahas kita printilin lagi gitu loh. Ya ini kan masih secara konsep umumnya, konsep dasarnya, gitu ya. Oke. Nanti ini masing-masing dari objektif itu bisa dibaca. Saya langsung loncat ke sini ya. Jadi di dalam manajemen sumber daya manusia itu ada yang namanya otoritas, ada tanggung jawab. Otoritas itu wewenang. Ya, kuasanya dia tuh sampai di mana gitu. Dia berhak untuk ngapain. Nah, di dalam otoritas ini ya atau hak untuk mengambil keputusan atau mengarahkan orang lain atau ngasih perintah misalkan gitu ya. Itu ada 2 jenis. Jadi ada otoritas garis, ada otoritas staff. Ya, otoritas garis itu lebih sifatnya kepada perintah, instruksi. Instruksi apa? Instruksi yang terkait dengan tugasnya sehari-hari. Misalkan
manajer menginstruksikan kepada supervisornya, nanti supervisor kepada timnya, misalkan seperti itu, ya. Nah, ada juga yang namanya otoritas staf. Nah, otoritas staf ini adalah wewenang dari satu jabatan, dia berhak untuk memberikan nasihat gitu, ya, terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasinya. Ya, jadi kayak manajer dia harus bisa memberikan advice atau nasihat, ya lain kali jangan seperti itu caranya, misalkan gitu ya. Nah, itu sekarang istilahnya ada coaching, ada mentoring, nah, seperti itu. Ya, oke. Itu berkaitan dengan otoritas. Nah, tanggung jawab, ya tanggung jawab di sini artinya di dalam pengelolaan SDM itu ya ada satu tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari satu kegiatan itu gitu. Nah, artinya apa? Artinya karena setiap orang ini punya tanggung jawab terhadap apa? Terhadap pencapaian tujuan dari perusahaan, maka pengelolaan sumber daya manusia itu bukan cuma tugasnya bagian SDM, atau kita sebut bagian HRD itu urusannya sama HRD, misalkan gitu ya. Enggak. Tapi untuk mengelola ya, kalau bagian SDM itu adalah untuk memfasilitasi, ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, melengkapi kebutuhannya apa. Tapi pengelolaannya ya itu menjadi tanggung jawab semua manajer garis yang punya otoritas garis tadi atau operasional. Karena dia yang tahu sehari-hari isi karyawannya nih, Mas. Dia nih ada satu orang nih stafnya lagi lagi ada masalah rumah tangga misalkan. Dia tahu dia harus gimana gitu. Gitu ya. Jadi itu tadi berkaitan dengan otoritas sama tanggung jawab ya. Nah, di sini juga bisa dilihat ya tanggung jawab manajer garis. Jadi bukan cuma menempatkan orang the right man in the right place, tapi juga in the right time. Jadi bukan cuma cari orang yang tepat di tempat yang tepat, tapi juga waktunya harus pas gitu. Butuh bulan depan 2 orang, baik posisinya A dan B. Ya, orangnya harus tepat, ya. Kemudian penempatannya tepat, waktunya ya sesuai target gitu. Ya. Terus melakukan orientasi, melatih, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca ya. Nah, kemudian MSDM ini ya dengan segala aktivitasnya itu dikatakan sebagai pendekatan yang strategis. Kenapa? Ya itu tadi, kalau dia gagal merekrut orang yang tepat, berarti kan tujuan dari perusahaan nggak tercapai. Berarti apa? Perusahaan bayar orang, ya udah ngeluarin gaji misalkan, tapi orang ini nggak ada produktivitasnya. Gitu. Ya rugi dong perusahaan. Gitu ya. Nah, makanya di sini MSDM itu harus menggunakan pendekatan yang itu tadi. Kita sekarang ini konsepnya sudah human capital, sudah thinkers gitu. Jadi bukan nyari orang untuk kerja aja. Ya, bukan cuma sebagai workers gitu. Oke. Lalu juga ya ini bisa dikatakan bahwa fungsi MSDM itu juga sebagai peran bagi manajer, ya dia menjadi seorang pebisnis juga gitu, karena mikirin bisnisnya ini maju atau enggak nih. Loh kan saya bagian SDM, iya, tapi kamu harus mikirin bisnisnya perusahaan. Sebagai agen perubahan juga, ya, dan juga sebagai konsultan misalkan, ya bisa dikatakan dia sebagai konsultan di dalam perusahaan gitu, ya. Nah, lalu MSDM sebagai pendekatan sistem. Nah, kalau kita bicara sistem, kita bicara manajemen tadi ya, ada 4 fungsi. Jadi kalau manajemen itu adalah proses, ya. Ada proses apa? Ada proses perencanaan, yang POAK tadi. Nah, ketika bicara proses, berarti itu sama dengan kita bicara sistem. Jadi sistem itu kan
ada rangkaian kegiatan gitu. Ya, ada yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen. Nah, gitu ya. Nah, ini kan MSDM kan tadi banyak sekali kegiatannya, maka dia bisa dikatakan sebagai pendekatan sistem. Gitu, ya. Nah, sistem ini bisa dilihat di sini salah satu sistem MSDM atau model MSDM ya berdasarkan 4 kategori tadi ya. Masih bisa ngikutin dari awal. Tadi mulai dari persiapan dan pengadaan, ini kategori yang pertama ya. Lalu ada pengembangan, ya penilaian, terus terkait dengan penggajian tadi, kompensasi, terus sama hubungan kepegawaian. Nah ini bisa dilihat nih hubungannya semua. Nah ini kan berjalan sistemnya, gitu ya. Jadi ada yang diagonal, ada yang cross, ada yang vertikal, ada yang horizontal, gitu, hubungannya. Oke. Nah, juga MSDM ini sebagai pendekatan yang proaktif. Ya. Proaktif itu kebalikan dari reaktif. Kalau reaktif itu adalah usaha untuk menyesuaikan dengan tantangan. Dalam arti ketika ada masalah, ya udah kita selesaiin. Tapi kalau proaktif, ya di dalam manajemen sumber daya manusia, jangan nunggu ada masalah. Jadi ada apa dulu yang harus dilakukan sebelum masalah itu muncul, gitu. Itu proaktif namanya. Ya. Terus sebagai tadi ya, ini kita udah bahas di depan, human resource, ya. Jadi human resource yang punya kompetensi seperti itu. Oke, ini tadi POAK kita sudah bahas ya, berikutnya itu tinggal review aja. Materinya nanti saya bisa share. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Apa bisa diikutin sampai selesai pembahasannya? Ya, Bu. Bisa ya? Oke. Ada yang bisa bantu saya print screen nggak? Bisa tolong dinyalakan semua, on dulu ya di cam-nya. Biar di screenshot atau di print screen boleh dibantu ya. Nanti di-share di grup. Oke. Coba tinggalin semua. Ini berapa halaman? Saya stop share dulu ya. Oke. Nah. Udah semua belum? Sudah? Sama yang belum? Olah. Oke ya. Ada yang bisa print screen nggak? Ada yang pakai laptop atau apa gitu? Ada? Ya, coba pakai HP ini ya. Bentar ya. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu ya. Jadi untuk modul 1 belum ada tugas ya, ini pemanasan dulu, nanti disiapkan untuk minggu depan ya, sudah mulai ada tugas-tugasnya. Terus di grup nanti tolong dibikinkan list untuk presensi ya, meskipun tadi saya udah panggilin tapi takutnya nanti ada yang kelewat. Jadi dibuat aja ya presensi hari ini, terus dibuat 1, siapa, 2, dan seterusnya nyambung terus gitu ya. Jadi masing-masing isi seperti itu. Nah, nanti materinya saya share ya, soal besok saya share ke WA-nya seperti itu. Oke? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau nggak ada, ya kalau nggak ada sampai di sini dulu ya. Ya, sama melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.